Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa, dan saat ini kita telah tiba di hari yang ke-52. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena pertolongan dan kasih-Mu menuntun setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh pergunakan waktu yang indah di saat ini untuk menghampiri Engkau dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Adalah kami di hari yang ke-52, dan kami siap untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Hadir bersama kami, urapi ibadah ini Tuhan, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul pembahasan firman Tuhan di saat ini adalah melayani Yesus. Ayat pembimbing kita terdapat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 30 dan ayat 31. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Ayat 31, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, umat Tuhan yang diberkati, judul tadi adalah melayani Yesus. Kata melayani berasal dari kata dasar layani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata layani artinya membantu, menyiapkan, atau mengurus apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Nah, orang yang melayani tentunya disebut pelayan. Dan pelayan atau hamba berasal dari bahasa Yunani, yaitu doulos. Artinya orang yang melayani tuannya. Nah, melihat kepada kehidupan kita sebagai manusia, maka tidak sedikit orang yang mau menjadi hamba, atau tidak sedikit orang yang maunya jadi tuan dan bukan menjadi pelayan. Namun saudaraku yang kekasih, di dalam ajaran kekristenan kita harus jadi pelayan Tuhan. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Melayani Tuhan haruslah dengan satu kesungguhan hati. Melayani Tuhan bukan dengan paksaan, karena itu harus timbul dari kehidupan kita, dari hati kita sendiri untuk melayani. Setiap anak Tuhan tentunya punya kapasitas masing-masing dalam sebuah pelayanan yang dia buat. Dan sesungguhnya di mata Tuhan,
Di hadapan hadirat Tuhan tidak ada pelayanan yang tinggi atau pelayanan yang rendah. Semua bentuk pelayanan apapun yang kita buat, kalau itu termotivasi atas pelayanan Kristus, maka sesungguhnya Tuhan tetap terima. Ada beberapa sifat yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan untuk Tuhan. Yang pertama, seorang pelayan harus memiliki roh rela berkorban. Artinya bahwa dia harus siap untuk korbankan waktu, dia harus siap untuk korbankan tenaga, dan kalaupun secara finansial, maka dia harus siap. Oleh karena itu, maka pelayan itu harus rela berkorban. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pelayan, maka yang dia utamakan atau yang dia prioritaskan adalah kepentingan Tuhan. Kepentingan pelayanan itu sendiri. Bukan kita mau mengutamakan kepentingan kita secara pribadi. Yang ketiga adalah sifat yang harus ditanamkan di sini adalah sifat disiplin. Karena dari disiplin inilah maka semua bentuk pelayanan apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan untuk lakukan, tentunya pasti akan berhasil. Tapi kalau kita tidak disiplin, otomatis segala sesuatu jalan pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah harus tekun, kerja keras. Artinya bahwa kita harus lakukan dengan satu kesungguh-sungguhan. Kita harus lakukan sebaik mungkin dan konsisten dengan apa yang kita layani. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melayani? Kalau tadi di bagian awal dikatakan bahwa itu merupakan ciri khas orang Kristen. Ketika dia dipanggil, maka panggilannya adalah sebagai seorang pelayan, bukan sebagai seorang tuan. Nah, mengapa kita harus melayani? Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan bahwa melayani Tuhan adalah merupakan sikap dari anak Tuhan. Jadi karena kita sudah diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, maka tentunya kita harus melayani. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melayani? Kita melayani Tuhan itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada anak-anaknya. Ya, anugerah, saudaraku sekalian. Sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan karuniakan bagi anak-anaknya. Hanya dapat di dalam sebuah pelayanan. Kemudian melayani Tuhan adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sendiri, Allah kita sendiri telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati untuk menebus kehidupan kita, maka sebagai gantinya kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Yesus sendiri, kita harus siap untuk melayani Dia. Hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai manusia, sebagai pelayan dalam melayani. Yang pertama adalah motivasi pelayanan. Ya. Sebagai motivasi pelayanan yang kita lakukan adalah kasih.
Kasih yang memotivasi kita sehingga kita dapat melakukan pelayanan. Kasih itu memberi dan bukan menerima. Salurkan dan alirkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Jangan biarkan apapun untuk menyumbat kasih itu. Kemudian yang kedua, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal berikut yang kita harus perhatikan dan kita harus ketahui terkait dengan pelayanan adalah apa sebenarnya yang menjadi ukuran pelayanan kita. Tidak lain adalah pengorbanan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-15, aku suka mengorbankan milikku bahkan jiwaku untuk jiwa-jiwa. Jadi saudara dapati di situ bahwa sebagai seorang rasul yang besar, ya, membangun begitu banyak jemaat terpencar dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Di zamannya itu belum ada fasilitas yang mendukung pelayanan yang dia buat. Ya. Tidak ada organisasi yang dapat memberikan support kepadanya dalam pelayanan yang dia lakukan. Nah, apa yang dia buat? Segala keterampilan yang ada padanya dia upayakan untuk sebuah pelayanan. Hasil kerja keras dari dirinya sendiri untuk sebuah pelayanan. Kemudian apa tujuan pelayanan yang kita lakukan? Tidak lain adalah untuk memuliakan Tuhan. Melayani bukan semata untuk mencari nama, bukan untuk menjadi terkenal, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Itu pertanda bahwa kita melayani Tuhan bukan untuk menjadikan kita populer, menjadikan kita orang-orang yang punya nama besar. Tapi sesungguhnya tujuan dari sebuah pelayanan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi teladan dalam sebuah pelayanan itu tidak lain adalah Yesus. Jika teladan pelayanan kita adalah manusia, maka tentunya pada akhirnya kita akan kecewa. Tetapi ketika kita fokuskan hati, pikiran, dan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tidak pernah akan kecewa. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Ya. Bentuk pelayanan yang kita lakukan adalah melayani, bukan dilayani. Ya. Orang yang lebih suka dilayani daripada melayani adalah bukan merupakan ciri dari seorang pelayan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Oleh karena itu maka gaya hidup dari kita sebagai orang Kristen yang terpanggil sebagai seorang pelayan harus meneladani apa yang telah Yesus tunjukkan. Melayani Tuhan sebenarnya adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun sayangnya banyak orang menolak untuk melayani Dia dengan berbagai macam alasan. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan kita, Tuhan telah membekali kita dengan setiap talenta yang ada pada kita. Tapi ketika Tuhan memanggil kita untuk datang sebagai seorang pelayan, otomatis Dia akan melengkapi kita sebagai pelayan itu. Di sisi lain, banyak orang yang melayani Tuhan dengan motivasi tertentu. Ada yang motivasinya ingin untuk mendapatkan pujian, ada juga yang ingin untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan yang dia lakukan. Nah, ini bukan menjadi hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih,
ketika kita dipanggil sebagai pelayan, maka kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya. Yaitulah hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Sepertinya agak sulit ketika diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Namun ketika kita meresapi akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tentunya kita harus tempatkan kehidupan kita pada posisi pilihan yang benar. Dan sepintas saya mungkin mau sampaikan hal-hal yang terkait dengan pilihan ini sehingga kita dapat mengevaluasi diri kita ketika kita dipanggil sebagai seorang pelayan. Apakah kita hidup untuk melayani atau kita melayani untuk hidup? Nah, tipe pelayanan hidup untuk melayani adalah hamba Tuhan atau orang yang sangat mengerti sekali hati Tuhan untuk melakukan apa yang Ia kehendaki agar dilakukan di dalam kehidupan kita. Contoh, Nabi Yeremia. Ya. Pelayanan yang dilakukan oleh Yeremia adalah merupakan pelayanan yang timbul dari hati. Walaupun pada awalnya dia menolak untuk melayani, tetapi ketika dia merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, maka tergeraklah hatinya untuk melayani Tuhan. Karena itu maka dia tetap setia atas panggilan Tuhan. Meskipun dia mengalami berbagai macam tantangan dan ujian yang sangat berat dalam masyarakat yang dia hadapi di zamannya. Pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani tidak pernah memperhitungkan untung ruginya di dalam pelayanan. Karena pelayanan mereka adalah merupakan pelayanan yang bersifat aktualisasi dari sebuah karunia Roh Kudus, di mana karunia itu dapat memaksimalkan kehidupan mereka dalam berbagai pelayanan yang mereka lakukan. Itu hidup untuk melayani dari hati, punya kemauan, karena insaf bahwa kasih Tuhan lebih besar baginya, sehingga dia harus membalas itu dengan sebuah pelayanan yang dia lakukan. Tipe pelayanan yang kedua adalah melayani untuk hidup. Nah, melayani untuk hidup ini pada awalnya pelayanan yang dia lakukan mungkin dengan hati nurani yang murni, lalu kemudian memberikan dirinya untuk Tuhan dalam sebuah pelayanan yang tanpa pamrih karena panggilan Tuhan. Tetapi dalam proses waktu, sejalan dengan waktu yang dia lalui dalam kehidupannya, kemudian karena tuntutan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang berlebihan, maka mereka secara tidak sadar ataupun sadar telah mengalami kemerosotan rohani yang sangat serius, sehingga mereka tidak lagi memiliki kepekaan rohani karena pengaruh-pengaruh duniawi. Hati yang tergelincir dan menjadi satu pola hidup, yaitu melayani untuk hidup. Dalam hal ini, segala perkara dia dapat lakukan, dia dapat upayakan untuk hidup dari sebuah pelayanan yang dia lakukan. Tetapi sesungguhnya saudaraku sekalian, ketika kita berada pada tipe orang yang hidup untuk melayani, maka kehidupannya ini sesungguhnya hanya untuk Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan sediakan segala kebutuhan kehidupannya.
tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mendatangkan kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi ini. Kita semua membutuhkan terang Tuhan untuk menyinari hati kita yang gelap, supaya kita dapat hidup untuk melayani dan bukan melayani untuk hidup. Kutipan dari hamba Tuhan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 42, dia katakan begini: apa yang perlu kau pahami ialah tenaga kemauan yang sejati. Inilah kuasa yang memerintahkan di dalam tabiat manusia. Inilah yang harus digunakan manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan hati itu. Tetapi engkau dapat memilih melayani Dia. Engkau dapat memberikan kemauan padanya, lalu Dia akan bekerja di dalam engkau dan mengerjakannya sesuai dengan keridlaannya. Jelas, saudaraku yang kekasih, kalau kita terfokus di dalam pelayanan, kemudian kita dipanggil untuk melayani, maka tidak ada yang sulit dalam kehidupan ini yang kita akan nikmati. Ya, kalau mau bandingkan seorang pelayan di kota kecil, di pedesaan, dengan seorang pelayan yang ada di kota besar, ya, otomatis ada perbedaan yang sangat menyolok di situ. Karena seorang pelayan yang ada di kota besar, otomatis dia harus menyesuaikan kehidupannya dengan keadaan yang ada pada saat itu. Sehingga bisa saja dia tergelincir untuk ada pada tipe yang kedua. Tapi sangat berbahagia, bersuka cita ketika kita ada pada tipe yang pertama, hidup untuk melayani. Karena ini adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini, dapat menolong kita untuk tetap menjadi seorang pelayan Tuhan dalam hidup ini. Segala kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan dan kita sediakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang diberkati, mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah bersama kami dalam renungan kami di saat ini. Firman-Mu yang telah kami pelajari, kami dengar bersama, Tuhan meteraikan itu dan kiranya dapat memotivasi kehidupan kami masing-masing menjadi pelayan Tuhan, baik dalam kehidupan keluarga, baik di gereja ataupun di tempat-tempat pekerjaan dimanapun kami berada. Kami percaya sungguh bahwa ada hal yang terbaik yang kami dapat munculkan dari kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan, dan ini juga merupakan kehormatan dari kehidupan kami sebagai pelayan untuk Tuhan atas setiap pengorbanan yang telah Engkau tunjukkan untuk menebus kehidupan kami. Berkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, kiranya dapat menjadi terang yang dapat menerangi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh hamba Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan semua orang yang telah dipanggil masuk dalam kehidupan melayani. Tuhan kiranya berkati, karuniakan hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan surga, sehingga hidup dan kehidupan kami ini kami peruntukkan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat indah Engkau sediakan untuk kehidupan kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa bagi para medis dalam tugas pelayanan tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi para pasien yang tengah terpapar COVID-19 ini. Semua upaya yang dilakukan pemerintah, baik pun para medis, bahkan seluruh anggota masyarakat
umat-umat Tuhan dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan kiranya berkati, berikan perlindungan surga, karuniakan berkat-berkat-Mu dalam situasi kondisi yang tengah kami hadapi ini, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan ketika Tuhan tunjukkan kuasa-Mu untuk menghalau, bahkan mematikan virus yang berbahaya ini, sehingga kami dapat hidup seperti sedia kala dan melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan setiap pelayanan kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan, tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan kiranya berkati, karuniakan hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan, penjagaan khusus dari surga dalam setiap tugas tanggung jawab perjalanan pelayanan mereka. Lindungan dan kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan sediakan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi seluruh anggota jemaat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun di tempat-tempat di mana mereka boleh berdiam menikmati kehidupan ini. Tuhan berkati, kasih dan pertolongan surga senantiasa menaungi setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga di tengah-tengah kehidupan ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami ke depan, sediakan waktu yang terbaik untuk renungan kami selanjutnya. Kami doakan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.